Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Pengharapan yang Menyucikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir bersama dengan kami melalui Roh Kudus, agar kami boleh memahami rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Siapakah yang mau mempertaruhkan pengharapan kita yang besar yang ada pada Yesus Kristus? Kita sering berbuat demikian. Bukan Ia yang menggagalkan kita. Sekarang ini Ia selalu bersamamu, siap memberikan keperkasaanmu, mendengar doamu, memberi kasih karunia dan kuasa kepadamu. Namun, terlalu sering kepercayaan kita kepadanya luntur, dan kita mengecewakan Dia dan mendurhaka kepadanya. Yohanes memandang kepada masa mendatang, serta melihat apabila kita akan menjadi seperti Tuhan kita. Menjadi seperti Tuhan kita berarti mengalahkan dosa. Karena ini akan jadi apabila Yesus menyatakan dirinya, maka sekarang ini juga haruslah kita menyucikan diri kita. Dengan demikian kita menyambut kasih Allah yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimanakah hal ini tercapai dalam diri umat Kristen? Menurut ajaran Alkitab, ialah oleh hidup yang menang. Yohanes sendiri mengatakan bahwa iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Paulus menghimbau kita untuk meninggalkan kejahatan. Kita tidak dapat menambahkan apapun kepada kesucian jubah kebenaran yang diberikan Kristus kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Usaha membuat kebenaran sendiri adalah pakaian lara, bukan pakaian yang tidak bernoda. Ketaatan, hidup yang bersih, bukan dimulai sejumlah peraturan atau perintah, sekalipun ini melawan kita. Karena itu adalah dasar dan ukuran moral. Hidup yang benar bermula dari pengenalan akan apa yang dilakukan Allah bagi kita di dalam diri Yesus Kristus. Ia menyediakan jalan kasih dan terang, lalu kita menyambut kasih karunia-Nya dengan mengikuti jalan tersebut. Yohanes melihat jalan kegelapan dan jalan terang. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Bila kita berjalan di dalam terang, kita mengenal dosa kita, namun kita masih berpegang kepada kebenaran. Beberapa tahun lalu, saya bersama serombongan orang muda tersesat di sebuah lembah di Sydney. Pada malam gelap gulita itu, kami terbentur dan tersandung di jalan yang tidak tahu menuju kemana. Tetapi, pada saat rombongan yang mencari menemukan kami dan membawa obor menerangi jalan kami, keadaan sangat berbeda. Saudaraku, umat Kristen tidak pernah gagal mencari jalan kebenaran. Ia mengasihi perintah Allah. Ia memandang kepada Kristus untuk mengalahkan dosa. Ia berjalan dalam terang. Ia mengharapkan kemenangan. Ia mengerti pengampunan. Pengharapan yang menyucikan tahu bahwa pada masa mendatang Allah menyediakan tabiat yang tidak bercacat celah. Kristus mempersiapkan kita untuk masa mendatang, dan Ia memberikan kepada kita kasih karunia agar kita menang. Ingatlah bahwa bekerja dengan Kristus selaku juru selamat pribadimu ialah keperkasaan dan kemenanganmu. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 7 halaman 39. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih oleh penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami terima kasih juga kesempatan ini kami boleh merenungkan lagi firman. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, menjadikan kami suci
untuk menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami memiliki pengharapan yang pasti, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami jaga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.